Halo Sobat Pengetahuan, kali ini Mimin akan merangkum catatan bersejarah pada masa dewa-dewa kuno di dunia. Dalam sejarah kuno, ternyata dalam jutaan tahun lalu, dunia memiliki kisah menarik yang belum kita ketahui sejarahnya. Salah satunya adalah kisah Dewa Gabriel, berfokus pada perannya sebagai malaikat pembawa kabar sukacita dalam tradisi Kristen dan Islam, dikenal sebagai Jibril. Peran utamanya adalah menyampaikan pesan penting dari Tuhan, seperti memberitahu Bunda Maria bahwa ia akan melahirkan Yesus. Ia juga menyampaikan kabar kelahiran Yohanes Pembaptis kepada Zaharia. Penyampai kabar sukacita. Nama Gabriel berarti kekuatan Tuhan, dan ia dikenal sebagai utusan yang membawa kabar gembira dari Tuhan. Kunjungan kepada Maria. Kisah paling terkenal adalah ketika Gabriel mendatangi Bunda Maria dan menyapanya dengan salam. Gabriel memberitahu Maria bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan disebut Yesus, anak Tuhan. Menyampaikan kabar kepada Zaharia, Gabriel juga pernah mendatangi Zaharia untuk memberitakan bahwa istrinya yang sudah tua akan melahirkan Yohanes Pembaptis, seorang utusan Tuhan. Tugas lainnya, Gabriel juga disebut sebagai penjaga sakramen baptis dan pembawa kemenangan inkarnasi melawan dosa dan maut. Perannya adalah sebagai pembawa pesan ilahi yang membawa berita penting dan sukacita dari Tuhan kepada manusia. Nama dalam bahasa Arab, Gabriel dikenal sebagai Jibril. Jibril adalah malaikat utusan Allah yang menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Ia memiliki beberapa julukan. Di antaranya adalah Ruh Al-Amin, atau roh yang dipercaya, dan Ruh Al-Kudus, atau roh kudus. Mikail. Kisah malaikat Mikail berkaitan dengan tugasnya mengatur hujan dan rezeki, serta kisah tentang ia yang tidak pernah tersenyum sejak neraka diciptakan. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril mengapa Mikail tidak pernah tersenyum, dan Jibril menjawab bahwa Mikail tidak tersenyum sejak diperlihatkan neraka. Tugas utama Mikail adalah mengatur hujan untuk menumbuhkan tanaman dan membagikan rezeki kepada seluruh makhluk di bumi. Mikail menurunkan hujan dan petir untuk memenuhi kebutuhan alam. Rezeki. Mikail diperintahkan untuk membagikan rezeki dari Tuhan kepada semua makhluk, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Mengapa Mikail tidak pernah tersenyum? Menurut sebuah riwayat, Mikail berhenti tersenyum setelah dirinya melihat neraka dan berbagai siksaan di dalamnya. Menahan matahari. Dalam sebuah kisah, Mikail pernah menahan perputaran matahari dengan sayapnya agar waktu subuh tidak habis dan seorang sahabat bisa mengikuti sholat berjamaah, seperti yang diriwayatkan. Keistimewaan Mikail adalah tubuh yang terbuat dari cahaya, atau nur, dan berbulu zafaran yang memiliki sejuta wajah dan mata. Setiap bulu pada tubuh Mikail terdapat sejuta wajah, dan setiap wajah memiliki sejuta mata yang selalu menangis memohon rahmat untuk orang-orang mukmin yang berdosa. Izrail. Kisah malaikat Izrail mencakup asal-usulnya sebagai malaikat pencabut nyawa. Tugasnya mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, serta interaksinya dengan para nabi dan manusia. Ia diangkat menjadi malaikat maut karena kesediaannya untuk mengambil tanah saat malaikat lain menolak karena bumi memohon. Izrail juga melakukan tugasnya dengan cara berbeda-beda tergantung amal perbuatan seseorang dan ditemani malaikat rahmat dan malaikat azab. Allah mengangkat malaikat Izrail menjadi malaikat maut setelah ia bersedia mengambil sebagian tanah dari bumi. Sebelumnya, malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil menolak karena bumi memohon dan bersumpah. Atas perintah dari Allah, malaikat Izrail mengambil tanah dari bumi dengan takut agar tidak menyalahi perintah Allah. Sehingga Allah berfirman bahwa ia sekarang adalah malaikat pencabut nyawa. Israfil. Malaikat Israfil adalah malaikat yang bertugas meniup sangkakala sebagai penanda datangnya hari kiamat. Dikenal sebagai salah satu malaikat utama, Israfil akan meniup sangkakala sebanyak 2 kali. Yang pertama untuk mematikan seluruh makhluk hidup, dan yang kedua untuk membangkitkan manusia dari kubur untuk menghadapi pengadilan. Tugas utamanya Israfil adalah meniup sangkakala untuk menandai terjadinya hari kiamat. Mengatur alam semesta. Sebelum kiamat, ia juga bertugas menjaga dan mengayomi makhluk serta alam semesta. Tugas-tugas lainnya. Dalam beberapa riwayat, ia juga bertugas menyampaikan pesan ilahi, menerima catatan amal manusia, dan membantu Nabi Muhammad dalam perang Badar serta pada saat Isra dan Mikraj. Tiupan pertama, Al-Faza, sebuah tiupan yang sangat mengerikan yang akan menghancurkan alam semesta dan menyebabkan kematian seluruh makhluk hidup, kecuali yang dikehendaki Allah. Tiupan kedua, Al-Bats. Ditiup setelah jeda waktu 40 tahun, tiupan ini akan membangkitkan seluruh manusia dari alam kubur untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Pada akhirnya, semua manusia akan dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan mereka selama hidup di dunia. Dalil dalam Al-Quran. Nama malaikat Israfil tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran,
Namun tugasnya dijelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 68, Quran Surat Az-Zumar 68. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusannya masing-masing. Ya, itulah rangkuman prasejarah prajurit Tuhan yang sangat berpengaruh di dunia. Terima kasih telah berkunjung ke channel iFrans TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya mengenai prasejarah kuno dari iFrans TV. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya.